Shalom aleihim Bisem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yi Yesus Jidu Deming Yi Ansin. Through God Jesus Christ, bless you all. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini. Siapa yang datang kedua kali? Ayo siapa? Bentar ya. Kameranya rada buram, coba saya lap dulu. Oke. Siapa yang datang kedua kali, ya? Pengajaran paling primitif di dunia, yang dianut oleh para pendeta dan romo dan semua sekte Tritunggal adalah kelak yang datang kedua kali itu Yesus. Rambutnya masih gondrong, tangannya masih bolong. Astagfirullah. Ini pengajaran paling primitif dan paling menghujat, ya. Serius Pak, lah serius ya. Makanya kenapa saya itu begitu empet kalau dengar namanya pengajaran Tritunggal. Paling primitif, penyesatan ya. 1 Tesalonika 1 ayat 10, kedatangan anaknya itu anaknya Bapa dong, betul. Dari surga yang telah dibangkitkannya, betul. Kisah 2 ayat 32, bahwa Allah membangkitkan Yesus ya, tapi jangan lupa Yohanes, saya agak lupa ayatnya ya. Kalau tidak salah Yohanes 10 ayat 18. Kalau salah saya mohon dimaafkan, bahwa Yesus memberikan nyawanya dan Yesus berkuasa mengambilnya kembali. Ini tidak pernah dibaca oleh pendeta-pendeta primitif di luar sana. Ya. Mereka hanya mengatakan Yesus dibangkitkan Allah. Iya, tapi Anda mesti baca bahwa Yesus berkuasa mengambil nyawanya sendiri. Soalnya Yesus Allah, gitu ya. Yaitu Yesus ya. Kisah 1 ayat 11 akan datang dengan cara yang sama. Maksudnya cara datangnya sama di atas awan nanti ya. Kita bisa lihat dalam Matius 16 ayat 27 juga sama. Anak manusia akan datang diiringi oleh kemuliaan Bapaknya. Ya waktu itu kan Yesus masih manusia, jadi ngomongnya begitu. Ya. Lalu kita harus ngerti yang namanya Yesaya 43 ayat 10, Allah dibentuk itu cuman satu kali. Makanya Melkisedek itu tidak bisa kalau itu pertemuan antara Abraham dan Melkisedek secara fisik. Sebab Melkisedek itu Yesus roh. Lu kalau dulu pernah ketemu sama Melkisedek, berarti Yesus sudah 2 kali dong datang ke bumi dalam bentuk fisik, ya toh. Pertama ketemu Melkisedek, kedua nanti lahir sebagai bayi. Nggak bisa. Makanya Melkisedek itu ketemu sama Abraham dalam roh. Demikian pula nanti saat kedatangan anak manusia. Tidak mungkin Yesus itu, tidak mungkin. Nanti 2 kali dong datangnya, ya. Ayo para pendeta yang masih terpapar oleh pengajaran paling primitif di dunia, ya. Botol minum. Ya, paling primitif dunia bahwa yang datang kedua kalinya nanti adalah, perhatikan baik-baik, Wahyu 3 ayat 7, Yesus memakai namaku yang baru. Siapa? Anak domba. Ya, jadi yang datang kedua kali tidak boleh Yesus. Ya, walaupun anak domba itu adalah Yesus roh. Ya, anak domba itu Yesus roh. Seperti apa nanti anak domba? Tentu saja silahkan dibaca Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Matanya seperti nyala api, wajahnya seperti matahari terik. Ya, rambutnya putih, ya, masih bisa diprediksi, dideskripsikan mana kepala, mana tangan, mana kaki, mana wajah, mana rambut. Itu anak domba, ya, Yesus roh. Dia tidak akan datang ke bumi, aku Yesus. Nanti Yesus melanggar firman-Nya sendiri dong. Yesaya 43 ayat 10. Berarti Yesus datang 2 kali dong. Dan Yesus tidak boleh datang bentuk fisik. Ingat, Yesus tidak boleh datang bentuk fisik. Makanya dia di awan roh, ya. Ya.
Jadi clear, Wahyu 3 ayat 7, yang nanti datang di awan itu, yang datang kedua kali itu siapa? Anak domba. Ini baru pengajaran Alkitabiah. Makanya Wahyu 19 ayat 6 sampai 10 ditulis perjamuan kawin anak domba. Kenapa tidak ditulis perjamuan kawin Yesus rambut gondrong tangan bolong? Kenapa nggak begitu? Itu primitif banget itu. Pendeta-pendeta primitif, ya loh, zaman Flintstone, zaman batu yang disesatkan oleh Tertullianus tahun abad ketiga itu. Jadi tidak pernah ada ditulis perjamuan kawin Yesus gondrong tangan bolong. Pendeta-pendeta yang masih memahami Yesus rambutnya gondrong tangannya bolong, sorry kata-kata saya, kalian ke laut aja, jangan mengotori medsos. Ngerti ya? Ya. Oke, jadi siapa yang datang kedua kali sudah dijawab, yaitu anak domba. Tidak boleh Yesus, tidak boleh dong. Ya kalau datang ke fisik, nanti kedua kali itu ada dua, yang satu di awan, ya anak domba. Lalu Armageddon juga anak domba, ya perang. Lalu nanti kerajaan 1000 tahun juga anak domba. Gog dan Magog juga anak domba, ya. Lenyapnya langit bumi ini juga anak domba. Penciptaan bumi baru juga anak domba. Berarti anak domba ini sebenarnya firman, betul. Firman yang dulu jadi manusia kembali ke surga sebagai firman. Di Wahyu 19 ayat berapa ya? Saya agak lupa, kalau tidak salah ayat 13 kalau tidak salah ya. Di dalam jubahnya ditulis namanya, ya namanya adalah firman Allah, ya. Bentar ya. This is your candy. This is your candy. Cucu saya minta candy. Ya. Ya. What's your name? Adi. Iya. That is my grandchild ya. The name is Christine ya. 4 years old ya. My first grandchild ya. And the second is Itop, Kokoh Itop ya. Oke, sampai mana tadi ya? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hentikan pemahaman primitif bahwa nanti yang datang itu Yesus ya. Yesus waktu jadi manusia, atau siapapun yang nulis waktu itu jadi manusia, nanti anak manusia akan datang di atas awan ya. Makanya primitif banget kalau Anda masih memahami anak manusia. Mbok dibaca di kitab Wahyu dibuktikan, oh nanti yang akan datang itu anak domba. Ya, kalau di awan kan belum menginjakkan kaki. Kapan mulai menginjakkan kaki? Armageddon dong. Armageddon itu Wahyu 16 ayat 16. Lalu kalian baca Wahyu 17 ayat 14, ada disebut anak domba. Yang berperang itu anak domba, ya. Waktu penghakiman juga nanti anak domba yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan milik anak domba. Ya, jadi pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, sekarang di surga itu ada Allah, ada anak domba. Berarti anak domba itu firman, betul. Gitu aja kok nggak paham loh. Ya, stop ya para pendeta, para romo yang masih pengajarannya primitif, yang meyakini bahwa Yesus rambut gondrong, tangan bolong nanti datang di atas awan. Anda menyesatkan umat. Dan itu dosamu bertimbun-timbun sampai ke langit. Nggak main-main ya. Dosamu bertimbun-timbun sampai ke langit. Wahyu 15 ayat berapa ya? Ayat 4 atau ayat 5. Dan Allah tidak pernah melupakan kamu. Ya, binasa kamu. Para pendeta yang ngaku pendeta besar malah binasa. Kasihan kan? Ya. Makanya ayo kita mengimprove atau apa ya, mulai kita itu belajar ya. Henry Tandianta ini ngasih pengajaran seperti ini nggak pernah ada di luar sana. Makanya kalian para pendeta, para romo duduk manis, dengerin nih ya kebenaran yang disampaikan HTD. Anda nggak bisa tolak. Udah, paling-paling kalau Anda mau mendebat karena Anda tidak paham yang namanya konteks waktu. Kapan Yesus jadi manusia, kapan Yesus Allah. Lalu Anda pakai ayat-ayat saat Yesus manusia untuk justifikasi sekarang, yang nggak berlaku. Emang Yesus masih ada? Anak manusia itu masih ada?
yang rambut gondrong masih ada? Nggak ada. Udah nggak ada, ya. Ya, jadi supaya kalian tahu, jadi nanti yang akan datang adalah anak domba. Ya, tetap bersama saya. Sini. Pendeta Henry Tandianta MBS. Bersama cucu saya, Christine. Ayo say hello. Hello, my name. Hello. Say. Alin. Oh, Ain. How old are you? 4. Oh, 4. Ya. Oke, haleluya. Amin.